Proyek tol Jogja-Bawen terus berproses. Selain pekerjaan konstruksi, pembebasan lahan pun terus dilakukan, terutama untuk penambahan lahan. Saat ini sebanyak 81 bidang penambahan lahan telah terbit surat permohonan pembayaran atau SPP diajukan ke Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. PPK Proyek Tol Jogja-Bawen Mustanir menjelaskan penambahan lahan tol Jogja-Bawen Seksi 1 menyasar 7 desa di Sleman. Sebanyak 3 desa diantaranya telah terbit SPP dengan total 81 bidang lahan. Terdiri atas Sumberjo Tempel 7 bidang, Margomulyo Segan 28 bidang, dan Tirto Adi Melati sebanyak 46 bidang. Ini sudah diajukan ke LMAN. Untuk waktu pencairan nanti tergantung LMAN. Tergantung persetujuan LMAN kira-kira keluarnya desa yang mana dulu, katanya Senin kemarin. Adapun 4 desa lainnya saat ini masih dalam proses validasi hingga pemberkasan, terdiri atas Margodadi, Margokaton Segan, Banyurejo, dan Tambakrejo Tempel. Target status penyelesaian penambahan lahan dengan seperti ini kami targetkan akhir tahun sudah selesai. Dengan catatan tidak ada kendala berkas, validasi segera keluar, ujarnya. Pada awalnya kebutuhan lahan tol Jogja-Bawen berkisar 50 hektar, akan tetapi setelah dilakukan review desain bertambah menjadi total 70 hektar. Selain lahan milik warga, terdampak juga menyasar tanah Keraton Jogja atau Sultan Ground, tanah kas desa TKD, dan tanah wakaf. Tanah karakteristik khusus Serat Palilah dari Keraton sebanyak 91 bidang tanah desa dan 8 bidang tanah Sultan Ground semuanya sudah mendapatkan serta Palilah. Akhir tahun ini kami usahakan semuanya tuntas untuk pembebasan lahan, katanya. Sementara PT Jasa Marga Jogja-Bawen JJB mencatat progres konstruksi untuk seksi 1 mencapai 53,66% dengan progres pembebasan lahan sebesar 76,46% hingga Agustus 2023. Saat ini proses pembangunan untuk tol Jogja-Bawen seksi 1 difokuskan untuk konstruksi jembatan di atas selokan Mataram. Direktur Utama PT Jasa Marga Jogja-Bawen AJ Dwi Winarsa menjelaskan, setelah Serat Palilah Tanah Kalurahan dan Sultan Ground terbit dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa. Tentang pemberian izin sementara pemanfaatan tanah Kasultanan. PT Jasa Marga Jogja-Bawen mengoptimalkan pekerjaan konstruksi pada lahan yang sudah bebas. Untuk saat ini, kegiatan konstruksi seksi 1 sedang dikerjakan secara paralel. Pekerjaan struktur meliputi jembatan Kali Sangu Banyu, tepatnya di STA 72/950 yang berlokasi di Kalurahan Margokaton, Segan. Begitu juga dengan konstruksi jembatan jalan tol Jogja-Bawen di atas selokan Mataram, baik Elevated 1, Elevated 2, Elevated 3, maupun Elevated 4 serta pembangunan box underpass, box culvert, pekerjaan badan jalan atau common borough material, dan perbaikan tanah. Rencana dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pekerjaan pemasangan erection girder STA 75800 atau jembatan Kali Konteng yang berlokasi di Kalurahan Tirtoadi, Kecamatan Melati, Sleman. Katanya melalui keterangan persnya Jumat kemarin. Terkait progres lahan seksi 1, terdapat penambahan lahan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk keperluan jalan tol Jogja-Bawen. Dari total 7 desa, sudah dilakukan kegiatan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian di 6 desa.
Adapun progres lahan seksi 6 Simpang Susun Ambarawa Junction Bawen Provinsi Jawa Tengah, PT JJB sudah berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Semarang terkait izin memulai konstruksi pada lahan milik Kabupaten Semarang. Sebanyak 13 bidang di Desa Kandangan sudah dilakukan musyawarah dengan luasan 13.226 meter persegi. Saat ini sedang menunggu hasil verifikasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN terkait bidang-bidang yang memenuhi syarat untuk bisa dibayarkan. Untuk Desa Doplang sudah dilakukan pembayaran uang ganti kerugian sebanyak 6 bidang dengan luasan 3.930 meter persegi dengan nilai 3,7 miliar, katanya. Untuk progres konstruksi seksi 6 sedang dilakukan pekerjaan Badan Jalan Kamen Boro material sisi ramp on dan off Bawen, pekerjaan pondasi bor pile. Target penyelesaian konstruksi jalan tol Jogja-Bawen seksi 1 dan seksi 6 tetap sesuai rencana, ujarnya. Dalam hal kegiatan pembebasan lahan untuk keperluan proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen, PT JJB terus berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen PPK pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta, Bawen Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Badan Pertahanan Nasional, Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, dan Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN. Nah, itulah kabar terbaru progres pembebasan lahan jalan tol Jogja-Bawen dan progres konstruksinya. Mudah-mudahan pembayaran UGR segera dilakukan oleh pihak LMAN. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.